Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada nama misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kedatangan lagi teman saya dari Was-Was, Tito. Kita akan ngobrol tentang kecelakaan pesawat SJ182. Saya udah bahas kemarin, maka dari itu saya nggak akan bahas lagi menggunakan kartu. Kalian juga bisa nonton tayangan ini di channel Was-Was. Pastikan subscribe, like, dan juga dukung terus channel tersebut. Halo Sobat Was-Was, saya Denny Darko. Saya akan jawab pertanyaan dari Was-Was mengenai tragedi pesawat SJ182. Saya memiliki ulasan sendiri dan silahkan nonton di channel saya. Tapi kali ini pertanyaannya akan saya jawab berdasarkan kartu yang akan saya bukakan nanti. The Hangman. Pada dasarnya kita manusia itu tergantung pada nasib. Maksudnya tergantung pada nasib tuh kita sebenarnya nggak tahu. Dan selalu menebak-nebak, berusaha untuk cari tahu ke depannya seperti apa. Saya jawab dulu tentang bagaimana kita dulu manusia itu hidup. Zaman dahulu sekali, jutaan atau mungkin ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun belum ada manusia, mungkin ribuan tahun yang lalu, di awal-awal generasi kita manusia itu menyembah matahari. Kenapa menyembah matahari? Karena mereka merasa nyaman saat matahari muncul dan merasa ketakutan saat matahari itu hilang. Kebudayaan seperti Mesir percaya bahwa dewa tertinggi ya dewa matahari. Terus kebudayaan seperti Jepang dan sebagainya. Ini membuat kita memang akhirnya, kalau wong Jawa bilangnya itu otak atik gaduk. Jadi dicari-cari kecocokannya. Dan kita akan berusaha untuk mencari itu. Jangan salah loh, manusia modern juga seperti itu. Misalkan saya pergi nih ke Jepang. Terus kita lihat orang yang mukanya kayak muka saya nih, muka-muka mas-mas Asia Tenggara gitu. Kita pasti akan nyamperin terus nanya, dari Indonesia? Terus saat dia bingung, no, I'm from Philippines. Nah, itu ternyata bukan. Tapi kita selalu berusaha untuk mencari kesamaan. Dan manusia akan selalu seperti itu. Jadi nggak bisa disalahin kalau ada yang ngartiin SJ 182 gitu. Kalau S-nya Sabtu kan, J-nya apa? Januari. Sabtu Januari. Boljuk nih yang bikin. Jadi siapapun yang bikin, selamat, ini clickbaitnya berhasil. Tapi nggak ada seperti itu. Dan walaupun memang ilmu ramal pun itu adalah otak-atik gadok, tapi itu agak maksa. Jadi kalau menurut saya sih cocok loginya kurang sip. Jadi ini benar-benar nggak kok. Kita nggak tahu itu kejadian itu tadi. Dan kalau ternyata pun ada kayak Mbak Yu nih, lihat seperti, oh saya lihat warnanya merah dan biru, itu tetap feeling, tetap sesuatu yang diperkirakan. Dan ya seharusnya bisa dihindari, tetapi memang sepertinya takdir mengarahkan ke situ. Kalau saya rasakan ada sosok besar seperti jin yang membantu untuk, nggak cocok ya kalau saya begitu ya. Ya ini akan lebih mudah ditemukan karena memang itu termasuk dangkal Kepulauan Seribu itu tadi. Dan ini kan satu perairan sempit di antara dua pulau besar ya seharusnya, dan masih dekat dari pesisir dari Jakarta. Ini memang ya pasti akan lebih mudah ditemukan. Jadi ini perkara geografis saja kok, nggak ada sesuatu yang lain. Bahkan saya juga nggak mengambil kartu atau apa karena memang saat ini, dan ini kan jaraknya memang dekat sekali dari sejak terbang cuman berapa menit terus kemudian hilang. Dan posisi hilangnya ternyata nggak terlalu jauh dari titik di mana itu tadi jatuh. Dan karena jatuhnya itu, ini saya nggak mau mendahului KNKT, tapi katanya menukik dan menghujam itu tadi, artinya ya titiknya cuma di situ. Beda kalau ternyata memang di ketinggian tertentu pesawatnya meledak, artinya radiusnya pasti akan lebih luas. Secara logika begitu. Kalau saya ambil dari sini, kartu tarot ini, pencarian tetap dilakukan dan sepertinya nanti akan ada bantuan dari luar negeri juga untuk bisa membantu ini. Jadi dari pihak-pihak yang lain ini akan berusaha membantu. Kalau memang kesulitan, ya kesulitan karena hari ini pun tadi di Jakarta, nih di tempat saya sekarang, yang mana jaraknya ya cuman kurang dari 30 km ke pantai, dan dari pantai juga seharusnya nggak sampai 100 km dari sini, sehingga cuacanya seharusnya relatif sama ya. Ini sedang hujan dan sepanjang hari ini tadi hujan, jadi sepertinya memang mengalami kendala. Ini akan terjadi mungkin sampai di akhir bulan. Usaha ini masih akan dicari
walaupun nanti akan menemui titik di mana oh ini sudah dianggap pencarian selesai, tapi serpihannya ini masih akan terus dikumpulkan dan sampai di bulan ini terakhir pun masih akan tetap ditemukan. Saya lihat sih itu. Satu kata sih, nggak, sebenarnya bukan satu kata, ini dua kata, itu bullshit. Jadi kalau saya bilang sih, itu balik lagi, itu tadi godak-gadik, otak-adik gaduk, jadi dihubung-hubungkan. Saya percaya sama firasat, tapi nggak semacam inilah. Ya mungkin ada, tapi nggak. Maksudnya gini loh, orang kalau mau, kayak saya kemarin pergi ke Semarang, terus mau pulang, saya bikin status, see you again Semarang. Itu kan wajar gitu kan. Kamu aja nanti pulang setelah ngeliput ini, pulang juga, Mas, sampai jumpa lagi ya. Terus ternyata, nih maaf ya, terjadi sesuatu sama kamu, terus waduh, Tito Cahyo kemarin ngomong sampai jumpa lagi, itu ternyata itu terakhir kali. Kita setiap saat itu saying goodbye. Even bahkan saya juga sama ini, oke, pemirsa, sampai jumpa lagi dan salam. Wah, Denny Darko kemarin lah. Itu sesuatu yang kalau saya bilang digabung-gabungin. Kayak misalkan ada salah satu kan YouTubers, memang YouTuber terus kemudian YouTuber ini ucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Dan ternyata ucapannya dipenggal buat headline berita. Ternyata ucapannya selamat tinggal dan terima kasih atas ininya di Jakarta, sampai jumpa lagi, dan itu kan sesuatu yang hospitality yang terjadi setiap saat. Oke, masalah pesawat tua, sebenarnya pesawat tua atau enggak itu tuh ada regulasinya. Jadi kalau masih 25-26 tahun itu masih layak terbang, artinya secara maintenance well maintained, ya nggak masalah. Sebaliknya pesawat baru kalau nggak well maintained juga pasti akan nggak diperbolehkan terbang. Aspeknya itu ada banyak banget kok, dan nggak terus tiba-tiba karena pesawat tua terus tiba-tiba nggak boleh terbang terus berbahaya. Di luar negeri masih banyak sekali pesawat-pesawat tua yang masih berseliweran dan masih terbang sampai saat ini. Jadi kalau ada yang bilang ini karena umur pesawat dan sebagainya, nggak langsung bisa ke arah sana, karena tetap apapun itu kita menanti black box itu akan diputar, dan di situ akan ada flight data dan juga ada suara di kokpit yang akan menceritakan kronologisnya seperti apa. Dari situ baru akan disimpulkan dan KNKT akan memberikan keterangan. Sebaiknya juga kita menahan diri untuk memberikan satu statement yang nanti malah takutnya akan di pick up sama masyarakat, disebarkan, dan membuat banyak orang ini jadi sesuatu yang nggak, jadi kontraproduksi. Artinya apa? Misalkan nih, karena sebuah ketakutan dan stigma, orang terus kemudian jadi takut terbang. Nah, karena takut terbang, banyak permasalahan ini malah akan orang yang tadinya mau berobat, nggak bisa pergi, malah sakit, terus meninggal dunia. Nah, hal seperti ini yang sebaiknya kita hindari. Jadi saya nggak mau ambil kartu karena memang kita nggak bisa mendeterminasi itu. Ini kita serahkan kepada yang berwenang. Kalau korban selamat ditanya kemungkinan, ya karena kita hidup dan mukjizat selalu ada, selalu mungkin ada. Bahkan nggak lama setelah pesawat itu jatuh, saya sempat dengar ada bayi yang ternyata selamat di dalam jaket. Tapi ternyata juga itu salah, itu hanya sesuatu yang disebarkan. Tapi kalau dilihat dari kemungkinan besar di sini, saya juga nggak akan ngambil kartu karena ini sudah logik gitu loh. Di tengah laut, terus kemudian dia menukik seperti itu, ya kemungkinannya akan sangat amat sangat kecil. Kalau ternyata mengingat film-film Hollywood, ya pasti ada, tapi ini kan dunia nyata, bukan film Hollywood. Jadi sebenarnya sebelum kecelakaan Chacha Sherly pun saya sebenarnya sudah memprediksikan ada beberapa benda yang terbuat dari logam itu bertumbukan. Jadi artinya lebih dari satu. Dan memang akhirnya kalau saya lihat di sini, ini sebenarnya kartu tentang ketidakpastian. Ketidakpastian itu artinya ya seperti masa depan. Masa depan itu tidak absolut, dan itu seperti kertas putih, tergantung kita ingin menuliskan seperti apa. Nah, kalau saya lihat di sini, kecelakaan akan ada. Kecelakaan pesawat pun seperti yang kemarin tahun lalu pun saya bilang, kecelakaan yang akan bisa ditunda itu akan ada. Tetapi untuk tahun ini, kecelakaan ini pasti akan ada lagi. Mengingat apa? Analisa saya saat nanti vaksin itu sudah dilakukan, vaksinasi, orang ini terus akan ada euforia yang nggak terkendali.
Orang akan terus kemudian merasa aman dan mereka akan bertransportasi dari satu titik ke titik lain. Saya lihat ini menuju ke tengah tahun. Di tengah tahun nanti akan terjadi banyak sekali kecelakaan. Tapi kalau pesawat, saya pikir sih seharusnya nggak separah yang sekarang. Tapi kalau kecelakaan kendaraan bermotor, ini akan lebih banyak lagi. Loh, kenapa begitu? Karena saya ramalkan nanti waktu Lebaran banyak yang nekat mudik. Dan mereka ini ngerasa sudah, alah COVID udah setahun, udah bodo amat. Kemarin tahun lalu nggak mudik, sekarang mudik dan celaka. Kalau saya lihat ini akan terjadi banyak sekali. Dan agar saya keliru, buat Denny Darko ramalannya meleset, buat nih dukun-dukun seperti saya, masa saya ganteng ini dibilang dukun. Ini meleset ramalannya. Saya sebenarnya ngeramal juga nggak pakai terawangan, tapi pakai analisa. Nah, agar analisa ini keliru, taati perintah atau arahan dari regulator, dan jangan ya tadi, nanti Lebaran ini walaupun vaksin sudah ada, please jangan mudik dulu, karena ini sangat amat sangat berbahaya. Semoga ini jadi sebuah masukan untuk kita semua, dan hati-hati kemanapun kita pergi. Kita berdoa, kita siapkan semua yang terbaik, dan semoga kita selalu selamat sampai tujuan kita kemanapun kita menuju. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.